Bung Rocky, apa yang selalu Anda sampaikan bahwa batas ambisi Jokowi dan tentu saja akomodasi Presiden Prabowo terhadap proyek mercusuar peninggalan Jokowi adalah anggaran. Dan itulah yang sekarang terjadi ya. Presiden Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran proyek infrastruktur dan ini kemudian diserahkan pada swasta karena lebih dipentingkan program makan siang gratisnya lah gitu, anggarannya infrastruktur pindahkan untuk kepentingan makan siang gratis. Ya, pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi terlihat bahwa Pak Presiden dengan sendirinya harus membatalkan banyak proyek yang menyangkut infrastruktur yang pernah digembar-gemborkan akan dilanjutkan. Dan itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan diiyakan semua permintaannya pada Prabowo. Jadi mantan Presiden Jokowi tentu ia punya semacam kegelisahan juga karena beliau ingin sebetulnya diam-diam mewujudkan legasi dia bahwa IKN itu orang akan ingat sebagai karyanya Jokowi. Tetapi kelihatannya sekarang mungkin IKN itu 50 tahun lagi baru bisa diselesaikan. Kan itu rasionalitas yang harus diperlihatkan pada publik bahwa semua yang dibuat perencanaan oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya menelan seluruh hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, memperoleh pendidikan bermutu, memperoleh kesehatan. Kan bangsa ini ditelantarkan karena ambisi Presiden untuk membangun menara Babel ini nih. IKN itu kan semacam tower atau proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kelihatannya kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Jadi Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu, bahwa nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin lama makin jadi hutan lagi itu. Tetapi kita mesti pastikan bahwa seluruh ambisi Jokowi akhirnya batal. Dan itu mungkin akan jadi pelajaran pertama pada Jokowi sebagai orang yang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, hanya peduli pada bangunan-bangunan besar, infrastruktur, bendungan, jalan tol, pelabuhan, segala macam, yang akhirnya membangkrutkan negara. Jadi itu juga yang menyebabkan beliau, Pak mantan Presiden Jokowi ini, dianggap memanipulasi anggaran itu untuk kepentingan dia secara individual untuk dipamerkan, karena nggak ada rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Tetapi kita tahu bahwa semua itu kan dibicarakan dalam kabinet, dalamnya ada menteri, segala macam menteri, ada menteri keuangan, ada menteri SDM, menteri BUMN, segala macam itu. Jadi ini satu paket pertanggungjawaban mestinya diolah oleh publik sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa Jokowi memang dari awal manipulatif dalam memimpin dan dibenarkan oleh kabinetnya. Ada Sri Mulyani di situ, ada kemarin yang Budi Karya yang dituduh atau dibuktikan dalam kesaksian seorang pejabat bawahannya disuruh mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu pemenangan Presiden Jokowi. Jadi banyak hal yang akhirnya mulai terbuka, dan saya kira itu jadi kesempatan pertama kita untuk mulai membersihkan kembali negeri ini. Ya, dari peristiwa awal, yaitu Jokowi menghendaki infrastruktur itu dijadikan sokong guru, pada akhirnya infrastruktur itu membangkrutkan negara. Dengan langkah Presiden Prabowo memutuskan memangkas anggaran infrastruktur, kita bisa memastikan nasib IKN ya sudah tahu lah kita kemana ya arahnya ini ya. Pak Prabowo dipastikan akan lebih mengutamakan makan siang gratis atau anggaran yang lain lah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ketimbang IKN. Dan ini kan sesungguhnya jauh-jauh hari sudah disampaikan Sudrajat Jiwandono, ini AKK iparnya Pak Prabowo juga, dan juga tim ekonominya ya, yang menyatakan dia lebih pilih makan siang gratis ketimbang meneruskan IKN. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya, banyak wacana yang masih ditumbuhkan oleh Jokowi seolah-olah Presiden Jokowi itu masih mampu untuk memperlihatkan ambisinya tuh. Tetapi kita mulai lihat bagaimana Pak Jokowi makin lama makin lemah argumennya. Tidak mungkin lagi Jokowi datang ke publik untuk mengatakan bahwa itu masih akan bisa dilanjutkan, karena Gerindra sendiri sudah memutuskan bahwa IKN itu adalah boros, IKN itu tidak berguna buat rakyat. Kan itu yang diucapkan oleh Pak Dasko sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Dan saya kira keterangan Pak Dasko itu keterangan yang rasional, bukan keterangan untuk mengolok-olok Jokowi, bukan keterangan untuk
mengambil jarak dari ambisi Jokowi, tetapi secara rasional memang IKN itu nggak ada gunanya buat rakyat. Kan itu dasarnya kan, memindahkan ibu kota udah pasti perlu anggaran, menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu artinya menjauhkan pemerintah dari rakyat tuh. Kan rakyat itu pusat pemerintahannya ada di desa-desa sebetulnya, bukan di IKN. Jadi konsep-konsep ini yang saya kira itu diwadahi oleh semacam ambisi Jokowi untuk jadi center atau pusat dari kekuasaan itu di IKN, lalu mengatur semua hal dari situ, akhirnya batal. Dan pembatalan itu memang menyakitkan, tetapi ternak-ternak ternak melulu nih, anak-anak buah atau mereka yang masih melindungi Jokowi harus juga tahu diri bahwa memang nggak mungkin memaksakan. Jadi berhentilah dengan segala wacana bahwa IKN akan diteruskan. Buah IKN itu akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya tuh. Semoga Pak Jokowi umur panjang, dan panjang umurnya nanti akan dia lihat mungkin ya 5 kali pemilu atau minimal 5-8 kali pemilu baru itu bisa diselesaikan. Itu pun kalau dunia ini belum berubah konstruksi berpikirnya. Kalau dunia berubah konstruksi berpikirnya dalam 1 dekade ke depan, maka nggak diperlukan lagi ibu kota, karena ibu kota itu bisa dioperasikan secara computerized dari e-cloud, dari situs-situs yang disebut smart city. Itu kan bukan ibu kotanya, tetapi governance-nya itu bedanya. Bukan karena di situ ada teknologi maka disebut itu sebagai smart city, sementara SDM-nya itu betul-betul tidak smart. Jadi sekali lagi kita coba untuk membayangkan bahwa IKN itu akan jadi puing-puing. Jadi sebaiknya mulailah untuk menghutankan kembali IKN, karena itu akan ongkos besar dan trade off-nya akan kita lihat terkait dengan gizi buruk yang terpaksa mesti didahulukan dulu oleh program makan siang bergizi yang walaupun masih banyak problem. Jadi sekali lagi ambisi Jokowi dihentikan oleh Prabowo karena alasan rasional, yaitu tidak ada uang. Saya pikir Bung Rocky ini ya banyak yang infrastruktur yang mangkrak ya selain IKN peninggalan Jokowi, dan nggak boleh dong ya dibiarkan begitu saja. Ini kan selain ini memboroskan anggaran, menghambur-hamburkan anggaran, ini juga masuk dalam kriteria korupsi kebijakan. Di luar fakta bahwa banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang dipakai bancaan oleh ASN dan politisi. Dalam berbagai kesempatan diperlihatkan dengan sangat telak bahwa ambisi-ambisi, sebut aja ambisi irasional itu masih ada tuh. Jadi kelihatannya ini satu tema baru supaya kalau IKN itu dibatalkan, kalau PSN itu dievaluasi, artinya seluruh rejim Jokowi itu harus dibuktikan salah di dalam membuat kebijakan, dan itu potensial untuk dipersoalkan. Kan ada banyak hal yang sama dengan Jokowi itu. Jokowi bisa bilang, oh ya saya salah mengantisipasi, karena itu seluruh hal yang saya lakukan tidak mungkin 100% sempurna.